Om Swastiastu. Jumpa kembali kita dalam rubrik Dharma Wacana di channel Pasraman Manik Geni yang keren ini. Dharma Tula adalah sesi tayangan yang bersifat tanya jawab. Sebenarnya Dharma Tula itu lebih bersifat diskusi. Namun karena ada kendala, saya hanya bisa menjawab pertanyaan yang masuk saja. Pertanyaan bisa disampaikan lewat email Pasraman Manik Geni atau email pribadi saya. Oke, kali ini saya mulai menjawab pertanyaan yang masuk. Saya bacakan saja pertanyaannya. Ida Panditempu, saya mau bertanya atau tepatnya minta pendapat. Kenapa Parisade sampai saat ini belum mencabut surat pengayoman untuk Hare Krishna? Padahal sudah begitu banyak desakan dari umat dan bahkan dari pengurus Parisade provinsi di berbagai daerah. Apa penyebabnya? Waduh, ini pertanyaan yang banyak di media sosial dan sebenarnya sudah banyak pula orang yang menjawab. Rasanya saya pun sudah pernah menyinggung masalah ini. Saya lupa apa di Facebook atau di Twitter atau ngobrol sama beberapa orang. Tapi baiklah, saya jawab singkat saja. Jawaban saya adalah saya juga tidak mengerti kenapa PHDI belum juga memenuhi tuntutan umat itu. Maklum, saya sudah tak menjadi pengurus di PHDI. Sudah keluar dari Parisade saat Mahasabha di Surabaya tahun 2016. Begitu Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat mensahkan berbentuk ormas di dalam anggaran dasarnya. Jadi dalam anggaran dasar itu jelas-jelas disebutkan Parisade Hindu Dharma Indonesia berbentuk ormas perkumpulan. Kalau menurut saya pribadi, PHDI mencabut saja surat pengayoman itu. Cabut sekarang juga. Tidak usah menunggu kajian dari Sabha Walaka atau Sabha Pandita, apalagi menunggu Mahasabha. Kalau istilah orang-orang Jakarta sekarang ini, urusan itu cuma 5 menit selesai. Artinya memang gampang sekali. Kalau istilah di kampung saya, cenik gayane tuh. Kenapa saya menyebut begitu mudah hal itu dilakukan? Karena surat pengayoman yang dibuat pada tanggal 4 April 2016 itu tanpa pernah dibahas di Sabha Pandita PHDI Pusat. Apalagi hasil dari Pesamuan Agung yang diselenggarakan setiap tahun atau bahkan di Mahasabha. Surat itu hanya membalas permohonan pengayoman dari Hare Krishna dan kemudian dibalas oleh Ketua Umum PHDI waktu itu Pak Suwismo. Bahkan surat itu pun tak ada tanda tangan Sekretaris Umum. Saat itu Dharma Adyaksa atau Ketua Sabha Pandita masih dijabat Pendeta Sebali Tianyar Arimbawa. Dan saya salah satu anggotanya. Tidak pernah membahas pengayoman kepada Hare Krishna. Belum lama ini, Komang Priyambada, anak muda yang getol meminta agar Hare Krishna dikeluarkan dari pengayoman PHDI. Sekretaris PHDI di Banten, kalau saya tidak salah, sudah ketemu dengan Pak Suwismo. Dan Pak Suwismo sudah minta maaf mengeluarkan surat itu. Dan beliau juga, ini menurut Komang Priyambada, sudah meminta agar surat itu dicabut atau dibatalkan.
Tetapi Pak Suisme kan tidak bisa mencabut sendiri. Meskipun surat itu tanpa pernah dibahas dalam forum Parisade. Surat itu memakai kop surat dan stempel resmi Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat. Jadi tergolong surat resmi walaupun surat yang tidak pernah dibahas oleh pengurus yang lain. Dengan begitu, mencabut atau kalau kita pakai istilah kata yang lebih sopan, dibatalkan, mudah sekali. PHDI kepengurusan sekarang tinggal membuat surat yang isinya membatalkan surat itu. Kalau dicari alasannya, ya sebut saja bahwa surat itu tidak lazim dalam organisasi PHDI di mana sebuah keputusan majelis haruslah dibahas oleh Sabe Pandita. Karena di Parisade, Sabe Pandita itu unsur yang tertinggi. Pengurus harian hanya pelaksana atau eksekutor. Mau ditambah alasan lain, ya boleh saja untuk supaya kelihatan lebih serius. Misalnya, PHDI tidak perlu mengeluarkan surat pengayoman kepada sampradaya maupun komponen atau lembaga Hindu lainnya. Karena dalam anggaran dasar PHDI sudah ada tercantum pengayoman itu. Di dalam pasal 41 anggaran PHDI jelas menyebutkan hal itu. Disebutkan dalam pasal itu, Parisade Hindu Dharma Indonesia berkewajiban mengayomi setiap sampradaya yang berbentuk organisasi, forum, lembaga, badan, dan yayasan bernapaskan Hindu yang mendaftar ke PHDI. Kita bisa lihat kenyataannya. Mana ada ormas atau yayasan Hindu yang mendapat surat pengayoman dari Parisade Hindu Dharma Indonesia seperti Hare Krishna, Pasraman Manik Geni yang saya dirikan terdaftar sebagai yayasan di Menhunkamp, namanya Yayasan Dharma Sastra Manik Geni, tak pernah meminta pengayoman dari PHDI karena saya tahu Parisade memang wajib memberi pengayoman kepada umat Hindu tanpa perlu ada surat apapun. Nah, karena itu pencabutan surat pengayoman PHDI kepada Hare Krishna hanya pekerjaan kecil, cenik gae itu, seperti kata orang di kampung saya. Setelah surat pencabutan pengayoman itu dikeluarkan, pertanyaannya adalah, apakah itu berarti Hare Krishna sudah keluar dari Hindu atau bukan? Itu jelas terpulang kembali kepada Hare Krishna dan bagaimana kita umat Hindu menyikapinya. Sudah jelas pimpinan Hare Krishna menyebutkan Haka Hare Krishna bukan Hindu. Ya, ngapain pula kita mengajak mereka ada di dalam Hindu? Bahkan kalau dia masuk di dalam Hindu, ya kita keluarkan. Hindu ini sebuah agama, bukan perkumpulan sepak bola yang bisa pemainnya keluar masuk begitu saja. Jadi jelas persoalannya. Tidak usah hal-hal yang gampang dibuat rumit sampai berkepanjangan begini. Masalahnya sekarang, ada apa di pimpinan PHDI pusat? Kok hal-hal yang kecil begini bisa berlarut-larut? Ini yang tidak jelas, yang membuat saya juga heran. Sekali lagi karena saya sudah 4 tahun di luar PHDI. Oke, umat sedharma, kita beralih ke pertanyaan yang lain. Pertanyaan kedua, saya bacakan. Ide Empu,
Sekarang ini ada wacana untuk membuat majelis agama Hindu di Bali. Apa pendapat Idempu? Pertanyaan ini pendek sekali. Tapi saya tahu kalau pertanyaan ini diuraikan pangkal muasalnya sangat panjang. Pertanyaan ini juga disebabkan oleh lambannya PHDI merespon tuntutan umat agar Hakka dikeluarkan dari Hindu. Beberapa tokoh pergerakan, saya sebut pergerakan karena tuntutan mengeluarkan Hakka dari Hindu ini sudah menjadi gerakan Dharma, datang ke pasraman saya untuk mendiskusikan masalah majelis Hindu di Bali ini. Saya ingin menjawab sedikit panjang. Sebuah majelis yang mengurusi, mengayomi umat Hindu dengan budaya Bali sangat-sangat diperlukan keberadaannya sekarang ini. Sebenarnya sudah lama saya memikirkan hal ini. Majelis itu harus ada, terutama ketika PHDI menjadi majelis Hindu yang bersifat nasional. Jadi jauh sebelum ada gerakan menentang Hakka di Bali, saya sudah berpikir soal perlunya majelis ini. Kenapa? Karena Sabha Pandita PHDI hanya ada di pusat. Jumlahnya hanya 33 orang. Itu pun sudah diperbanyak karena sebelumnya cuma 11 orang. Dan Sabha Pandita yang berjumlah 33 orang ini harus menghimpun pendeta Hindu dari berbagai Nusantara. Ada pendeta di Manir-Manir, ada pendeta di kantong-kantong Hindu di berbagai daerah, di kalangan Hindu Toraja, Kaharingan, Tengger, Jawa, khususnya Jawa Tengah. Bahkan ada pendetanya Hare Krishna. Lalu ada pendeta dari Bali, tentu saja. Tapi para pendeta dari Bali ada yang didiksa dengan tradisi budaya Bali, dengan aguron-guron dan guru nabi yang sangat ketat syarat-syaratnya. Ada pendeta yang didiksa massal, entah dengan sebutan apa, saya kurang jelas. Ada yang bilang diksa widi, diksa pakai homayatnya, diksa hanya dengan sebuah daksina. Pokoknya saya tidak mengikuti dan saya jadi kurang paham model diksa itu. Karena kependetaan yang saya lalui adalah pendeta tradisi Bali dengan budaya Bali. Persyaratan diksanya luar biasa beratnya. Baik persyaratan-persyaratan di luar ritual, apalagi di dalam ritualnya. Tapi saya tidak bermaksud merendahkan pendeta yang lain yang didiksa secara massal itu. Tidak boleh sesama pendeta saling merendahkan. Sekarang mari kita berpikir faktanya, kenyataannya. Kalau Sabha Pandita PHDI isinya pendeta dengan ragam yang begitu banyak, dengan alasan menampung umat Hindu Nusantara, lalu siapa yang mengayomi dan mengurusi agama Hindu dengan budaya Bali, pewaris mayoritas umat Hindu Nusantara? Tidak banyak. Ini kalau kita bicara soal formalitas kelembagaan. Karena PHDI Bali dan semua PHDI di daerah-daerah tidak boleh ada Sabha Pandita. Sabha Pandita hanya ada di PHDI pusat. Di
PHDI daerah yang ada hanya seorang Dharma Utpapati. Karena itu kita bisa saksikan kalau ada surat edaran yang jelas-jelas menyangkut agama. Contohnya di saat COVID-19 ini, ada edaran nyejerang daksina, ngaturan masih wowohan dan lain-lainnya. Datangnya dari majelis desa adat. Padahal bisa kita pertanyakan, apakah di majelis desa adat MDA itu ada sabbe pandita? Atau surat edaran bersama antara MDH, PHDI, dan gubernur? Sudah beberapa kali ada surat edaran bersama itu. Semua ditandatangani bukan oleh pendeta. Dan dalam bunyi edarannya pun tidak pernah menyebutkan bahwa hal itu sudah dibahas oleh para pendeta. Wong paruman atau lembaga pendetanya saja tidak ada. Siapa yang membahas? Nah, karena kenyataannya seperti itu, saya melihatnya majelis agama Hindu di Bali sangat dibutuhkan. Tadinya, ketika perda tentang desa adat dirancang, saya berharap majelis desa adat ini diperluas sehingga juga mengurusi masalah agama. Dalam benak saya cukup satu saja ada majelis. Namanya Majelis Desa Adat dan Agama Hindu. Ini sesuai dengan konsep dari leluhur kita yang kita hormati. Nuna Sampura Titiang ngojah leluhur titiang. Ida Panditempu Kuturan, di mana tatkala beliau membentuk desa Pakraman, konsepnya adalah sebuah desa Hindu. Buktinya, syarat utama desa Pakraman yang sampai sekarang masih berlaku adalah adat Trikahyang, pura desa, atau di beberapa tempat disebut Balai Agung, tempat memuja Brahma, Sang Pencipta. Ada pura pusah untuk memuja Dewa Wisnu, Sang Pemelihara. Ada pura dalam memuja Dewa Siwa, Sang Pemeralina. Itulah Trimurti, wajib dipuja oleh warga desa Pakraman. Ini jelas-jelas desa Hindu. Namun apa yang terjadi? Ternyata perda desa Pakraman berkembang dengan liar menurut saya. Mengatur juga pendatang yang bukan beragama Hindu dimasukkan sebagai tamiu. Diatur juga hak-hak tamiu itu. Lah, kok desa adat ngurusin tamiu yang agamanya bisa berbeda dan memang bukan Hindu? Seharusnya tamiu atau pendatang diurus oleh desa dinas, karena ini menyangkut administrasi kependudukan saja. Apa ini sih kita punya desa dinas kalau tidak difungsikan? Begitu kalau kita bicara belak-belakan. Akhirnya saya pikir, ya sudahlah, bagus juga majelis desa adat hanya mengurusi adat dan tidak mengurusi agama. Padahal coba tanya semua orang Bali yang beragama Hindu, pasti mereka selalu berpikir kalau bicara adat budaya Bali, maka otomatis bicara agama Hindu. Kita sudah sejak lama tak bisa memisahkan mana adat dan mana agama. Padahal pemisahan itu juga penting, karena lembaga yang mengurusnya berbeda-beda. Wong nyejer daksina saja bisa datang dari majelis adat. Tapi sudahlah, saya pun tidak mimpi lagi majelis agama Hindu dimasukkan atau digabungkan dengan majelis adat. Memang barangkali Tuhan menghendaki
kedua majelis ini berbeda. Lalu pertanyaannya, siapa yang berfungsi menjalankan majelis agama Hindu di Bali? Ini yang jadi persoalan besar yang jarang sekali orang membahasnya. PHDI Bali tak punya Sabha Pandita, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sabha Pandita PHDI pusat terlalu jauh dan isinya pendeta yang beragam, pendeta yang tentu saja tidak semuanya paham tradisi dan budaya Bali. Lalu siapa yang mengayomi umat Hindu, baik dalam ritual maupun tatuannya? Karena itulah saya setuju ada majelis agama Hindu yang khusus mengayomi umat Hindu di Bali, dan tentu saja berfungsi untuk menyelaraskan urusan ritual umat Hindu, selain memberikan pedoman-pedoman tentang takwa, pencerahan agama, dan sebagainya. Nah, sekarang di tengah-tengah gejolak tuntutan mengeluarkan Hare Krishna dari Hindu yang tak kunjung dilakukan parisade, lalu muncul ide membuat majelis agama Hindu di Bali. Sekali lagi, saya setuju 100%. Dan ini sudah saya nyatakan kepada beberapa tokoh pergerakan yang datang menemui saya. Masalahnya harus dikaji dengan matang. Ada dua hal prinsip. Apa nama majelis itu? Dan bagaimana bentuk fungsi keberadaan majelis Hindu itu? Saya saat ini, pada kesempatan ini, hanya urun pendapat soal nama dulu. Soal bentuk, fungsi, dan lainnya pada kesempatan yang lain, supaya tayangan ini tidak berpanjang-panjang. Bagi saya, mohon dicatat, ini pendapat pribadi yang bisa ditolak dan bukan pendapat perguruan. Nama majelis itu tidak boleh memakai nama Hindu Bali. Sekali lagi, nama majelis itu tidak boleh memakai nama Hindu Bali. Antara kata Hindu dan Bali harus ada satu kata yang memisahkannya. Apa alasan saya? Nama Hindu Bali pernah dipakai sebagai agama di masa lalu. Bahkan ketika saya masih sekolah dasar, waktu itu namanya sekolah rakyat, di semua formulir kalau ada kolom agama, saya ingat terus bahwa agama yang saya isi adalah HB, artinya Hindu Bali. Tapi oleh pemerintah, Hindu Bali tak bisa dikategorikan sebuah agama. Jadi tidak bisa diayomi, karena pemerintah menganut aliran internasional. Sebuah agama harus punya 4 syarat. Keempat syarat itu adalah, yang pertama, bersifat monoteisme, hanya percaya pada satu Tuhan. Agama Hindu sudah memenuhi syarat ini. Tuhan yang Maha Tunggal. Syarat kedua, punya nabi atau siapa yang menurunkan wahyu, yang di dalam agama Hindu disebut Maharshi. Syarat ketiga, punya kitab suci. Dan syarat keempat, punya komunitas. Syarat-syarat ini resmi ada juga dimuat di dalam disertasi Ida Ayu Made Gayatri yang membahas soal Hare Krishna.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Ayu Made Gayatri yang sudah memberikan disertasinya kepada saya. Dua syarat yang tidak dipunyainya, yaitu tidak punya nabi atau maharsi yang menurunkan wahyu, dan tidak punya syarat kitab suci, karena nabinya saja tidak ada, bagaimana wahyu yang diturunkan menjadi kitab suci ada. Kemudian tokoh-tokoh Hindu di Bali di tahun 1959 sampai 1961, saya lupa persisnya, mengkaji hal ini, dan ternyata kemudian berkembang di Bali bahwa Hindu Bali ternyata memang masuk dalam rumpun agama Hindu yang turun di India. Maharsi penerima wahyunya jelas ada, kitab sucinya Weda, dan dipakai oleh para pendeta di Bali. Kita lihat dalam setiap ritual, banten-banten yang dipakai dalam ritual Bali, semuanya berbudaya Bali. Tetapi puja mantranya diambil dari kitab Weda. Mantra para pendeta kebanyakan dari kitab Weda. Selebihnya adalah berbahasa Jawa kuno. Contohnya misalnya orang Bali membuat pragembal penuh dengan jajan yang diukir begitu indah. Tidak ada dalam tradisi Hindu di luar Bali, termasuk di India. Tetapi para pendeta Hindu menguncarkan mantra untuk pragembal itu dengan bahasa Sanskerta. Unik. Jadi sesungguhnya Hindu Bali rumpunnya adalah Hindu tanpa embel-embel. Nah, kajian ini dibawa ke Jakarta dan diterima oleh pemerintah. Maka Hindu Bali berubah dan resmi menjadi agama Hindu tanpa ada embel-embel Bali. Sah secara kenegaraan, masuk dalam Departemen Agama. Banyak agama lokal yang tetap tidak bisa masuk karena persyaratan yang 4 itu tidak terpenuhi. Misalnya Sunda Wiwitan, Kejawen dengan beberapa cabang-cabangnya di Jawa, dan banyak lagi. Jika kita ngotot memakai nama Hindu Bali untuk majelis yang kita cita-citakan ini, maka ini akan menjadi masalah. Karena banyak orang di pusat yang ingin mengangkangi Departemen Agama untuk kepentingan kelompoknya. Mereka pasti bersorak gembira. Kita akan ditendang kembali ke masa lalu dengan status kepercayaan. Meskipun sekarang dibuat istilah yang untuk pemanis saja, disebut agama lokal. Tidak ada pengayoman apapun dari negara selain pengayoman kita sebagai warga negara saja, seperti Sunda Wiwitan saat ini. Karena itu, kalau boleh saya memberi saran, jangan majelis yang akan kita rancang ini bernama Majelis Hindu Bali. Harus ada satu kata yang memisahkan Hindu dan Bali itu. Lalu apa usul saya? Ada 2 usulan nama. Dan ini ada perbedaannya. Tergantung bentuk, sifat, dan tujuan majelis itu nanti. Nama pertama yang saya usulkan adalah Majelis Agung Agama Hindu Budaya Bali. Nama yang kedua, Majelis Agung Agama Hindu Provinsi Bali. Perbedaan keduanya ini saya jelaskan sekarang.
Jika kita memakai Hindu budaya Bali, maka semua pemeluk Hindu yang berbudaya Bali diayomi oleh majelis ini. Umat Hindu etnis Bali di Lampung, Kalimantan, Sulawesi yang jumlahnya banyak itu dan masih melestarikan ritual Hindu tradisi Bali mendapat pengayoman dan arahan dari majelis ini. Saya berkali-kali mendapat pertanyaan dari umat Hindu yang ada di Sulawesi yang jauh dari pedalaman. Nak Lingsir, desa kami jauh dari pantai, kebetulan pula tidak ada sungainya. Kemana kami melasti? Wah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut situasi di daerahnya. Ini harus kita bina, ini harus kita ayomi. Tetapi jika kita hanya bermaksud mengayomi umat Hindu yang ada di Bali saja, namanya Majelis Agung Agama Hindu Provinsi Bali. Jadi umat Hindu yang ada di luar Bali, yang kebetulan dari etnis Bali, tidak kita libatkan. Nah, itu usulan saya. Terserah nanti kemana arah majelis ini yang akan dibentuk. Kalau memang serius membentuknya, harus dipikirkan dari sekarang. Yang pasti bagi saya, Majelis Agama Hindu perlu sekali ada di Bali. Lalu bagaimana hubungannya dengan PHDI? Kalau PHDI seperti sekarang ini, majelis yang mau dibentuk tidak punya hubungan apa-apa dengan PHDI. Repot kita kalau ada di dalam PHDI. Majelis Agama Hindu yang akan kita bentuk ini, kalau memang serius membentuknya, harus independen. Bahkan independen dari pemerintah, independen dari partai politik, dan seterusnya. Lalu siapa yang membentuk majelis ini? Ini persoalan yang harus dibicarakan. Saran saya, libatkan umat sebanyak-banyaknya. Apakah itu pimpinan ormas-ormas Hindu, pimpinan forum komunikasi, pengelola pasraman, dan yang sangat penting, jangan lupakan Paiketan Soroh. Karena Paiketan Soroh inilah yang melahirkan para pandita. Kita tahu gelar-gelar pandita di Bali semuanya mengikuti kawitan leluhur dari Paiketan Soroh itu. Pendeta ada bergelar pedanda, pandita empu, sira empu, resi, resi agung, begawan, dukuh, dan mungkin ada yang lainnya. Majelis Hindu ini harus berisi para pandita dari segala soroh yang berbudaya Bali. Sekali lagi, saya sarankan yang berbudaya Bali, yang aguran-agurannya memakai tradisi Bali. Ini saya sudah menyinggung masalah bentuk, sifat, dan fungsi majelis. Lebih baik saya bicarakan lain kali supaya tayangan ini tidak berpanjang-panjang. Demikian umat sedharma, 2 pertanyaan sudah saya jawab dengan sangat panjang. Silahkan like, share, subscribe channel ini dan ajukan pertanyaan di kolom komentar atau langsung ke email Pasraman atau email saya pribadi yang sudah saya tayangkan tadi. Sampai jumpa di lain waktu. Rahayu. Ngiring ajegan Hindu di Bali dengan budaya Bali. Om Santi, Santi, Santi.
Om.